Selamat pagi, selamat mengawali hari ini di hari Jumat tanggal 19 November 2021. Di hari-hari terakhir minggu ini, semoga kita semua senantiasa dipenuhi dengan berkat dan sukacita, serta kebaikan dan kasih Tuhan yang kita selalu rasakan di hari ini. Hari ini kembali kita akan membaca dan merenungkan bacaan dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari, Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kembali saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang mencintai dan mengasihi. Atau dua kata ini kerap kali kita jadikan sebagai sesuatu yang sama di dalam kehidupan kita, entah itu mengasihi atau mencintai. Tetapi di dalam mencintai dan mengasihi ternyata butuh sesuatu yang lebih untuk mewujudkannya. Karena mencintai dan mengasihi ternyata adalah sebuah seni di mana di dalam mencintai dan mengasihi tidak ada sesuatu yang sifatnya adalah kaku gitu ya. Tidak lalu mengatakan mencintai atau mengasihi itu kita selalu harus memberikan yang baik, tidak harus selalu memberikan sesuatu yang diminta atau selalu membuat dia bahagia dan lain sebagainya. Karena bisa jadi di saat kita selalu memberi apa yang ia minta, lalu bukan kasih yang kita wujudkan, tetapi justru malah sesuatu yang buruk. Kita mengajarkan kepada dia untuk berpangku tangan, tidak mandiri, kurang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Tetapi di saat kita mengasihi, kita diajak untuk tahu apa yang menjadi tujuan kita kepada orang yang kita beri kasih atau kita beri cinta. Hari ini, di dalam cinta dan kasih Yesus kepada kota Yerusalem yang secara khusus kepada kota atau kepada Bait Allah yang ada di Yerusalem, dia mewujudkan cintanya bukan dengan sesuatu yang halus dengan tanda petik gitu ya, bukan dengan sesuatu yang dengan hiburan, bukan dengan sesuatu yang indah, tetapi dengan marah-marah. Mengapa ini disebut sebagai cinta gitu ya? Walaupun Yesus marah-marah mengusir para pedagang di Bait Allah, tetapi ini adalah bentuk cinta Yesus kepada kota yang begitu ia cintai. Bentuk cinta Yesus kepada Bait Allah yang begitu ia kasihi. Memang di dalam cara Yesus mengasihi Yerusalem dan juga Bait Allah ternyata tidak membuat semua orang sayang pada dia. Tidak membuat semua orang membalas cinta Yesus sesuai dengan apa yang ia berikan. Sikap Yesus di dalam sikap kerasnya membuat banyak orang lalu marah. Menjadikan Yesus sebagai ancaman kehadiran mereka. Menjadikan Yesus sebagai pribadi yang harus disingkirkan. Mengapa? Karena cinta yang Yesus lakukan membuat banyak orang akan tersingkir. Mungkin di saat Yesus mengusir para pedagang di situ tidak hanya pedagang yang dirugikan, tetapi bisa jadi adalah para penguasa Bait Allah yang di sana ada ahli Taurat, ada kaum-kaum orang-orang Farisi yang mungkin juga mengalami kerugian, atau mereka bisa jadi ada di belakang para pedagang. Ada korupsi yang terjadi di Bait Allah. Sehingga Bait Allah yang seharusnya menjadi tempat untuk berdoa, mempersembahkan kepada Allah, berubah maknanya, berubah tujuannya, dan merubah banyak orang yang datang ke sana. Yang tadinya orang ingin mempersembahkan,
memberikan kepada Tuhan, berubah niatnya menjadi ingin mendapatkan keuntungan, mendapatkan sesuatu yang banyak dari bisnisnya dan lain sebagainya. Maka Yesus saking cintanya kepada bait Allah dan Yerusalem, dia siap menanggung resiko untuk dibenci. Di dalam mencintai, kita juga diajak untuk mau mengambil resiko di dalam mencintai itu, yang tidak selamanya diwarnai dengan sukacita. Mungkin mencintai juga akan diwarnai dengan duka cita. Tetapi di saat kita mengambil itu semua, maka cinta kita akan menjadi begitu bermakna dan bernilai. Semoga kita semua senantiasa dapat terus mencintai, mewujudkan cinta kita dengan cara yang sungguh-sungguh dari hati kita, walaupun harus berhadapan dengan duka cita dan resiko yang ada. Semoga kita semua mampu mencintai dengan tepat, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang yang kita beri cinta. Tidak hanya sekedar memberi, tetapi cinta yang sejati adalah bagaimana kita juga mendidik dia untuk mau merasakan cinta, supaya nantinya dia juga bisa berbagi cinta dengan orang lain. Selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan di hari Jumat, tanggal 19 November 2021. Semoga berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi Anda dan keluarga Anda, dan semoga berkat itu senantiasa dibagikan kepada semua orang yang kita jumpai hari ini. Selamat pagi, selamat menikmati kasih Tuhan, dan semanggi, semangat pagi hari ini.